Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali dengan kami di program Pasar Podcast Solo Anti Narkoba. Kali ini kita akan berbincang atau berdiskusi dengan Pengadilan Kota Baru Solo, yaitu dengan salah seorang Bapak Hakim. Ya. Yang jelas di sini kita akan fokus bicara tentang permasalahan penyalahan guna narkoba dan apa tindakan-tindakan yang seharusnya itu merupakan informasi yang benar terhadap masyarakat. Gitu ya Pak ya? Iya. Oke, sebelum kita mulai, saya menyampaikan satu informasi. Ini bisa kita dengar atau kita lihat di media cetak, media elektronik, atau di media sosial. Ya. Sudah banyak kasus narkoba yang dilakukan di persidangan, ya, bahkan ada yang dihukum sekian tahun, dipenjara seumur hidup, malah sampai dihukum mati. Dan barang buktinya pun sudah dihancurkan, sudah dibasmi. Pertanyaannya, kok kasus narkoba tidak berkurang? Jadi di sini inti pertanyaannya, menurut pandangan Bapak ini di pengadilan yang sering dapatkan informasi daripada klien semuanya, bagaimana nih? Oke Pak. Terima kasih ya Pak atas kesempatannya. Saya pertama mengapresiasi terlebih dahulu kegiatan dari BNN Kabupaten Solok untuk juga ini meliputi wilayah hukum Kota Solok dan Solok Selatan ya. Dengan adanya acara ini maka tentu masyarakat akan lebih mengetahui bagaimana proses pemeriksaan perkara narkotika sehingga masyarakat juga khawatir dan takut jera untuk tidak berhubungan dengan narkoba dalam bentuk apapun itu. Iya. Nah, tadi kembali kepada pertanyaan bahwa apa yang menyebabkan para pelaku atau terpidana kembali lagi ke narkotika? Itu pertanyaan dari sudut yang pertama. Dari sudut pandang yang kedua, kenapa orang tetap masih menggunakan narkotika padahal sudah banyak yang dihukum, sudah banyak barang bukti yang dirampas. Kita mulai dulu dari, saya lebih senang menggunakan pendekatan dari para terpidana terlebih dahulu. Selama saya berdinas di Pengadilan Negeri Kota Baru yang kurang lebih sudah hampir 5 tahun, seringkali di tahun 2022 misalnya saya bertemu dengan seorang pelaku narkotika A, kemudian di tahun 2023 saya bertemu lagi. Atau di tahun 2024 saya bertemu lagi dengan orang yang sama. Saya rasa kami juga sudah menjatuhkan hukuman yang tinggi, tapi tetap dia masih bertemu lagi dengan kami. Dan di situ sebenarnya hakim berada di posisi yang sakit hati. Kenapa? Karena bagi hakim setiap terdakwa atau terpidana itu adalah orang yang ingin diubah oleh hakim melalui putusannya. Yang ingin perilakunya atau behaviornya itu diubah oleh hakim. Sehingga dia jera, tidak mengulangi lagi perbuatan yang membuat dia dihadapkan dalam persidangan. Jadi menonjol jerahnya gitu ya Pak ya? Efek jerahnya. Maka ketika kami bertanya, kenapa saudara menggunakan narkotika lagi? Ini untuk penyalahguna. Dan kami juga sering melakukan kegiatan pengawasan dan pengamatan kepada para narapidana di lapas. Kami akan mewawancarai. Dan yang paling terbaru ini, yang paling saya rasakan adalah baru sebulan lalu saya melakukan kegiatan hakim pengawasan dan pengamatan di lapas, salah satu lapas di wilayah hukum Kabupaten Solo. Lalu saya tanya, dia jera atau tidak? Dia bilang jera. Tidak lama kemudian perkara dia masuk lagi. Artinya sebulan dia lepas atau dibebaskan dari penjara, sebulan kemudian itu juga dia ditangkap oleh polisi dalam kasus yang sama. Ketika kami bertanya kenapa dia melakukannya, dia cerita bahwa
ketika dia keluar, para pelaku narkotika ini nggak punya penghasilan. Tidak punya penghasilan. Jadi tujuan jera yang dikatakan yang diharapkan oleh hakim tadi tidak terwujud. Tidak terwujud karena salah satunya mereka tidak produktif mungkin. Ya. Karena mereka tidak punya penghasilan, maka mereka akan kembali ke pergaulan yang memudahkan mereka untuk memperoleh penghasilan tadi. Itu untuk yang pengedar. Untuk yang pengguna, kenapa dia menggunakan lagi? Karena dia masih bergaul dengan orang yang menggunakan atau orang yang mengedarkan. Sehingga sekalipun dia berhenti memakai selama di lapas, tetap saja dia akan kembali lagi. Sama seperti orang yang merokok, Pak. Kalau kita berhenti rokok tapi tetap kembali dengan bergaul dengan orang-orang yang lama, ya saya rasa hanya tinggal menunggu waktu bahwa akan menggunakan rokok lagi atau menggunakan narkotika. Jadi si pemakai itu cenderung kembali mengulangi atau relapse istilahnya itu ya Pak ya. Ya. Itu karena faktor environment, lingkungan yang cukup sama tinggi ya. Ya. Makanya pengaruh lingkungan sangat tinggi. Dan yang perlu juga diperhatikan, Pak, ketika masyarakat kita menganggap bahwa para pelaku narkotika adalah orang yang tidak bisa digauli, diajak bergaul, tidak bisa diajak bekerja atau tidak bisa dipekerjakan, itu juga jadi masalah. Maka sebenarnya pemerintah dalam hal ini BNN maupun eksekutif ya harus juga mensosialisasikan bahwa para penyalahguna ini bukan orang yang harus dijauhi, orang yang tidak harus ditemani, tidak bisa dipekerjakan, sehingga akhirnya lingkungan dia akan kembali ke lingkungan yang bisa menerima dia. Oke Pak, berarti apakah itu ada pengaruh stigma? Artinya masyarakat masih menganggap kenapa dia menjauhi, mungkin terstigma dia itu adalah kriminal atau penjahat, atau mungkin masih seperti itu? Ya itu salah satu yang mungkin juga harus diteliti oleh eksekutif atau BNN dalam hal ini. Apakah bagaimana tanggapan masyarakat terhadap para kriminal ini, kriminal di bidang narkotika atau para terpidana di bidang narkotika ini? Apakah kemudian mereka bisa kembali ke masyarakat seperti lahir baru, atau tetap masih ada stigma yang menempel bagi mereka sehingga akhirnya ketika mereka ingin berkawan, karena berkawan itu kan kebutuhan, Pak. Bersosialisasi itu kebutuhan. Kepada siapa mereka bersosialisasi? Ketika masyarakat sendiri justru menjauhi para terpidana penyalahguna narkotika ini, menganggap mereka adalah orang yang nggak bisa ditemani, saya nanti terjangkiti kebiasaannya yang berhubungan dengan narkotika tadi. Nah, itu yang perlu sebenarnya juga dipahami. Berarti harus seimbang juga ya Pak ya. Artinya lingkungan yang mendukung dan lingkungan yang tidak menerima tadi. Kalau seandainya tinggi lingkungan tidak mendukung, tidak menerima, itu fatal juga ya Pak ya. Betul. Jadi mungkin Bapak menekankan tadi masyarakat harus melihatnya seperti apa gitu kan gitu. Oke Pak, ini menarik. Sangat menarik ini. Jadi kemudian ada satu lagi nih Pak. Ya. Tadi dikatakan tadi dari segi aspek pidana, kemudian di aspek pengguna. Artinya kriminalnya, kemudian pengobatannya itu kan. Ya. Terkadang mereka di sini ada dua-duanya Pak. Artinya mereka positif menggunakan narkoba apapun jenis lainnya gitu kan. Kemudian ditemukan seperti informasinya yang sesuai regulasi, barang buktinya melebihi dari ketentuan yang sudah diatur. Padahal dia masih pernah pemakai ini kan. Nah, jadi seperti ini bagaimana cara menyikapinya? Oke. Jadi mungkin kalau saya sederhanakan pertanyaan Bapak adalah bagaimana sih sebenarnya membedakan seorang pengguna dan pengedar? Menurut putusan yang saya tentu diskusikan adalah sudut pandang hakim. Tentu pertama saya sampaikan dulu disclaimer bahwa masing-masing hakim punya penilaian yang berbeda terhadap cara mereka menafsirkan undang-undang, cara mereka memahami suatu fakta, dan menarik kesimpulan terhadap fakta hukum dengan hubungannya dalam hubungannya dengan norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tapi bagi saya sendiri berpandangan perbedaan utama antara pengedar dan pengguna tentu kita harus melihat pada mens rea atau yang
dikenal dengan bahasa sehari-hari sebagai kehendak jahat. Harus dilihat kehendak jahat. Kita harus paham bahwa setiap perbuatan itu bisa memiliki banyak makna. Seseorang bisa saja disebut sebagai pengedar atau sebagai penyalahguna, tergantung daripada apa kehendaknya terhadap narkotika yang ditemukan pada saat penangkapannya atau penggeledahannya. Jika kehendaknya untuk diedarkan, disediakan, dibagikan, atau supaya orang lain paling tidak bisa memakainya, maka kita bisa katakan bahwa itu adalah pengedar. Tetapi kan undang-undang kita tidak menyebut norma pasal 114 dan norma pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak menyebutkan sama sekali kata-kata pengedar atau mengedarkan. Tapi dia hanya menyebutkan secara perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan atau dapat diancam dengan pidana yang dimaksud dalam pasal 114, yang diancam dalam pidana pasal 112, maupun diancam dalam pasal 111. Tentu kita akan tahu bahwa setiap pengedar pasti menguasai narkotika. Ya. Pasti narkotika tersebut sedang dibawa oleh dia. Tapi kita harus lihat apakah ketika dia menguasai itu tujuannya adalah untuk dijual, tujuannya adalah untuk diedarkan, untuk dibagi. Nah, tetapi ketika itu dalam persidangan, siapa yang harus membuktikan kehendak itu? Apakah hakim? Kalau menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang diatur dalam Undang-Undang nomor Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1981, nomor 8 tahun 1981, tentu yang membuktikan kehendak jahatnya tadi itu apa atas narkotika itu adalah jaksa penuntut umum. Dan ketika jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikannya, maka hakim bisa menyatakan bahwa kehendaknya tadi ternyata bukan untuk dipakai, sekalipun penuntut umum menuntutnya dengan pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Karena tidak terbukti bahwa kehendaknya untuk menggunakan. Justru hakim mungkin merasakan bahwa atau membuktikan, bukan membuktikan, hakim mungkin justru menafsirkan bahwa kehendaknya dari si terdakwa tadi adalah untuk diedarkan. Karena tidak bisa dibuktikan bahwa kehendaknya hanya untuk digunakan. Oke, ini menarik nih Pak. Artinya gini, kita pernah sering mendengar. Artinya pengguna narkotika, kan mereka kan ada tingkatan. Kalau sudah level kecanduan berat, iya kan, berarti mereka butuh kos yang cukup tinggi untuk mendapatkan. Sementara kalau kos yang tinggi tadi bagi pada pemakai-pemakai yang tidak punya, artinya kesanggupan ekonomi sangat kurang. Terkadang mereka dipicu untuk, katakan tadi, ditawari lah gitu kan. Untuk apalagi sekali sering kita dengar tuh anak-anak, kamu suruh dijual gitu kan. Nah, sementara dia kan pemakai nih, karena dikatakan tadi seorang adiksi ini kan kalau dia tidak dapat zat, dia secara apa dia tidak bisa lagi dipikir jernih, kemudian dia ikut mengedarkan. Apakah di sini jadi pertimbangan atau bagaimana nih Pak? Menurut pandangan pengadilan. Jadi kita sekarang isu selanjutnya mungkin kalau bisa saya sederhanakan, ketergantungan ya. Ini kita diskusi tentang ketergantungan. Apa sebenarnya itu ketergantungan dan kapan seseorang itu bisa dikatakan ketergantungan? Lalu apa yang harus dilakukan terhadap para pelaku yang ketergantungan narkotika? Nah, ini kita mungkin kembali kepada ketentuan di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kita harus paham bahwa ada terminologi penyalahguna. Kedua, terminologi atau istilah pecandu narkotika. Kemudian kita akan juga menemukan pelaku korban penyalahguna narkotika. Maka kita akan bingung apa perbedaan antara ketiga istilah ini.
kapan seseorang itu dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, kapan seseorang itu disebut sebagai pecandu narkotika, kapan seseorang itu disebut sebagai penyalahguna. Kalau kita kembali ke definisi penyalahguna ya, yang diatur di dalam pasal 1 Undang-Undang Narkotika, ya, maka kita akan lihat bahwa yang disebut sebagai penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Maka dialah yang disebut sebagai penyalahguna. Itu kriteria definisinya. Kemudian pecandu narkotika ada tidak definisinya? Ada. Di dalam pasal 1 angka 11. Itu ulangi, pasal 1 angka 13. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Lalu korban penyalahguna ada di mana? Ini saya tentu undang-undang bukan sesuatu yang harus dihafal tetapi untuk dibaca. Maka saya akan searching dulu ya Pak, atau mencari. Nah, korban penyalahguna narkotika ini diatur di mana? Diatur di dalam pasal 54. Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tidak seperti pecandu yang ada definisinya, atau penyalahguna narkotika yang juga ada definisinya. Korban penyalahguna narkotika ini definisinya tidak ada di pasal 1. Kita hanya akan menemukannya di penjelasan pasal 54. Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika. Sekarang kita punya 3 istilah. Apakah kemudian 3 ini bisa saling dipertukarkan penggunaannya atau saling berbeda satu sama lainnya? Saya menjawabnya berbeda satu sama lain. Korban penyalahguna, hal yang paling harus digarisbawahi, ya kasarnya kriteria yang paling utama dari korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja. Artinya dia tidak menghendaki untuk menggunakan narkotika. Maka pecandu dan penyalahguna kita bisa katakan mereka adalah orang yang menghendaki untuk menggunakan narkotika. Perbedaan antara korban dengan pecandu dan penyalahguna adalah bicara lagi soal kehendak. Nah, contohnya seperti apa korban penyalahguna ini? Misal kita saling duduk di rumah makan, Pak. Ya. Saya masukkan narkotika jenis sabu ke dalam minuman Bapak tanpa sepengetahuan Bapak. Begitu urin Bapak diperiksa, hasilnya positif. Nah, itulah Bapak disebut sebagai penyalahguna. Tapi ini kan harus dibuktikan di muka hakim. Bukan hanya dari keterangan terdakwa. Penuntut umum juga harus membuktikan bahwa dia adalah korban penyalahguna narkotika. Ya tentunya sebelum di penuntut umum penyidiklah yang membuktikan itu. Ya. Atau BNN sendiri. Nah, kemudian ketika kita sudah tadi bicara soal korban, sekarang kita masuk ke penyalahguna dan pecandu. Seperti yang diatur di dalam pasal 1 tadi, penyalahguna ini adalah orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum. Tanpa hak menggunakan narkotika, tanpa hak atau secara melawan hukum menggunakan. Maka kalau kita pahami di sana, seolah-olah orang yang urinnya positif pasti kita sebut penyalahguna. Padahal belum tentu. Karena tadi kan ada kejadian Bapak tidak menghendaki narkotika masuk ke dalam tubuh Bapak tadi, yang contoh yang tadi. Saya memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam minuman Bapak tanpa sepengetahuan Bapak. Urin sama-sama positif. Maka oleh sebab itulah hakim pada umumnya tidak akan bergantung pada hasil
urin untuk menyatakan apakah seorang itu korban penyalahguna atau penyalahguna. Yang membedakannya adalah kehendaknya. Apakah dia tahu ada narkotika itu masuk ke dalam tubuhnya atau tidak. Jadi urin positif itu bukan acuan utama itu, Pak. Betul. Sebab kan di 127 yang pernah kita baca itu kan salah satunya kata urinnya positif. Jadi urin positif bukan indikasi patokan utama. Ya, betul. Karena hakim dalam memeriksa perkara itu juga akan mempertimbangkan kehendak. Ada yang namanya unsur subjektif di dalam suatu norma tindak pidana. Unsur subjektif inilah yang harus ditelusuri oleh hakim. Apakah dia punya willen dan wettens? Willen ini artinya kehendak, wettens ini punya pengetahuan. Apakah dia punya kehendak dan pengetahuan terhadap masuknya si narkotika tadi ke dalam tubuhnya atau ke dalam darahnya? Kalau dia tidak punya pengetahuan itu, tentu kita kan tidak bisa menyatakan dia sebagai orang yang menghendaki. Tetapi itu harus dibuktikan di dalam persidangan, tidak serta-merta hanya dari keterangan terdakwa, Pak saya dicekoki, maka hakim langsung menyatakan terbuktilah bahwa dia adalah korban. Kemudian tadi kita sudah bicara soal penyalahguna. Lalu apa bedanya penyalahguna dengan pecandu? Saya sebenarnya sangat menyayangkan bahwa jika masyarakat kita dan aparat penegak hukum tidak menguasai undang-undang narkotika, sementara dia bertugas atau akan berhubungan dengan perkara yang narkotika tadi. Sebagai masyarakat mungkin keluarganya ada yang terjerat kasus narkotika, sebagai penegak hukum ya dia mungkin akan melakukan penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara narkotika. Ini termasuk juga untuk masyarakat nih Pak? Untuk masyarakat juga. Masyarakat umum juga harus tahu. Karena satu hal, ada pasal 131 di dalam undang-undang narkotika. Kalau masyarakat tidak memberitahukan ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika, maka dia bisa dikenai ancaman pidana penjara. Oleh sebab itu masyarakat kita juga harus membaca undang-undang. Itu sudah berlaku, Pak? Sudah diterapkan. Artinya masyarakat yang mungkin tidak melapor, dia mengetahui tapi tidak melapor. Sudah ada. Ada juga kami di Pengadilan Negeri Kota Baru sudah menjatuhkan putusan berdasarkan pasal 131. Jadi ini bukan hal yang bukan tanpa ancaman terkait dengan narkotika. Mengingat narkotika ini adalah tindak pidana yang bersifat khusus karena sifatnya yang sangat merusak. Kita kembali lagi Pak ke konsep tentang penyalahguna tadi. Nah kemudian ketika kita sudah menguasai apa itu korban penyalahguna, apa itu penyalahguna, nah, sekarang kita akan bertanya, apa itu pecandu narkotika? Apa bedanya penyalahguna dengan pecandu? Maka kita bisa katakan, kembali lagi harus ketika hakim itu bicara soal pengertian, kita bukan baca kamus. Kita itu baca undang-undangnya. Hukumlah yang jadi dasar pengertiannya. Nah, maka kita kembali lagi ke pasal 1 tadi, kan sudah dinyatakan bahwa pecandu itu yang membedakannya adalah yang satu, ada unsur ketergantungan pada si pecandu. Ketergantungan narkotika. Penyalahguna itu tidak ada kata-kata ketergantungan. Dia hanya berhenti penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sementara pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan ada kata dannya dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun berarti tidak semua pengguna pecandu. Betul. Tidak semua pengguna pecandu. Tepat sekali. Nah ini kadang-kadang aparat penegak hukum sendiri tidak bisa membedakan ini. Bapak logikanya sangat baik sekali. Karena Bapak bisa langsung membedakan apa bedanya pecandu dan penyalahguna. Nah sekarang ketika kita bicara soal ketergantungan, kan gitu. Apa bisa saya serta-merta bilang, oh ini ketergantungan. Menurut hakim semena-mena menentukan kriteria ketergantungan. Atau jaksa semena-mena menentukan kriteria ketergantungan, atau BNN sendiri, atau terdakwanya yang menilai saya yang ketergantungan. Tidak, kriteria ketergantungan sudah diatur di dalam pasal 1 angka 14. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk memakai narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan jika
penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Ini bisa kita bilang orang-orang overdosis, sakau, ketika dihentikan penggunaannya kan jadi sakau, bibir bergetar, tangan yang bergerak, atau ada gejala fisik atau psikis lainnya, gelisah dan lain sebagainya. Berarti si pecandu narkotika seperti Bapak tadi bukan gejala sakit. Sebenarnya dia sudah tersiksa. Tidak pun dimasukkan penjara, dia tidak tersiksa. Betul. Nah sekarang, ketika ada orang yang disebut sebagai pecandu narkotika, apakah negara ini harus diam saja? Apakah masyarakat harus diam saja? Ya sudah, biarkan saja. Disitulah hukum kita sudah mengatur bahwa di pasal 54 tadi, ketika seseorang mengalami ketergantungan, maka wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oke Pak, ini menarik nih Pak. Ya. Selama Bapak di persidangan mendalami kasus-kasus narkotika ini, menurut pengalaman Bapak, apa sih hambatan atau mungkin Bapak punya pengalaman tersendiri lah tentang kasus ini yang bisa dimunculkan sehingga nanti menunjukkan stigma ternyata pengadilan dalam ini sangat pro, artinya bukan pro ya, artinya sangat seimbang dalam mengatur ini, tidak ada keberpihakan. Oke, saya mungkin akan menjawab itu, tetapi saya akan lanjutkan dulu tentang rehabilitasi medis. Oke. Tadi kan kita udah mendengar bunyi dari pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Tapi kita tidak boleh baca undang-undang itu satu-satu pasal. Sama seperti kita baca kitab suci kan tentu tidak boleh baca sepenggal-sepenggal. Tengah-tengahnya aja. Harus utuh. Maka kita akan baca lagi pasal 55. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ini adalah kewajiban bagi setiap masyarakat jika mengetahui ada keluarganya, temannya, tetangganya, atau masyarakat sekitarnya yang berada dalam satu lingkungannya memiliki ketergantungan, maka dia wajib melaporkan itu. Wajib bunyinya di sini. Wajib, tetapi di sini Pak kita saya potong sedikit. Artinya wajib berarti kan artinya harus segera, harus secepat mungkin. Tetapi kalau kita lihat fenomena di masyarakat, mereka dipengaruhi oleh juga rasa ketakutan atau bagaimana ya. Padahal maksudnya baik kata Bapak tadi kan. Kalau kekhawatiran masyarakat untuk segera melaporkan itu, misalnya tetangga yang tidak dikenal, Bapak lihat sakau misalnya. Ketakutan Bapak itu sebenarnya sudah dilindungi oleh undang-undang, sudah diperkirakan oleh undang-undang. Maka Bapak sebagai pelapor akan dirahasiakan identitasnya. Dilindungi juga. Dan juga bisa meminta perlindungan saksi. Dan itu sudah ada mekanismenya, sudah ada lembaga perlindungan saksi. Dan kemudian ketika tidak melakukannya, justru itu yang bisa dikenai pasal 131 tadi. Ya ini yang menarik Pak. Artinya selama ini masyarakat sering mengatakan katanya dilindungi, atau kan sering disampaikan oleh para penyuluh atau para penyampaikan informasi sosialisasi itu kan. Tetapi mungkin itu tidak disampaikan oleh artinya oleh orang yang biasa saja, mungkin tidak dihukum, tapi kesannya tidak sampai itu. Tapi dengan Bapak sebagai hakim menyampaikan bahwa itu dilindungi. Nah, ini cukup memberikan penguatan kepada masyarakat ini. Nah selanjutnya Pak, yang paling menarik dari ini adalah pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat dan atau lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Di sini jadi ada dilema. Tadi kan untuk anak di bawah umur tanggung jawab orang tua, masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia adalah pecandu, maka dia wajib melaporkan diri. Dilemanya adalah apakah ketika saya melaporkan kepada BNN, kepada polisi, atau melaporkannya ke rumah sakit tadi ke pusat kesehatan masyarakat, lembaga rehabilitasi medis dan sosial, justru saya
dikriminalisasi atau ditangkap. Ini pertanyaan yang belum diatur sebenarnya. Pertanyaan ini jawabannya belum diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan. Apa akibatnya? Apakah kemudian saya akan naik jadi tersangka ketika melapor ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial? Karena ada pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang mengatur bahwa setiap penyalahguna narkotika dikenai ancaman pidana penjara. Nah, ini yang juga harus sebenarnya dibahas oleh peraturan perundang-undangan secara tegas, termasuk sampai pada tahap pelaksanaannya. Tapi ada yang menarik, Pak. Ada mengatakan untuk menghindari ketakutan, dia ada menyampaikan bahwa kejahatan narkotika itu berdasarkan barang bukti. Ya, kan gitu. Ya. Seandainya kamu tidak punya barang bukti, kamu melaporkan meskipun urin kamu positif, kamu dilindungi haknya. Nah, gimana ini, Pak? Saya jujur saja, Pak, ketika Bapak bilang pendekatannya harus berdasarkan barang bukti. Ya. Di dalam perkara pidana atau dalam hukum acara pidana, barang bukti itu bukanlah alat bukti. Untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan pasal 183 junto pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu bukan berdasarkan barang bukti, tapi berdasarkan alat bukti. Nah, ketika tidak ada narkotika, apakah seseorang bisa dinyatakan sebagai penyalahguna? Maksudnya tidak ada ganja, sabu, atau narkotika golongan lainnya yang ditemukan, apakah kemudian seseorang tidak bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkotika? Ternyata ada alat buktinya. Ada saksi yang melihat dia menggunakan. Ada keterangan dia yang mengakui misalnya, atau ada bukti surat analisis dari dokter, maka tentu dia tetap bisa dijatuhi pidana. Oleh sebab itu saya rasa pandangan yang menganggap bahwa kalau tidak ada barang bukti maka seseorang tidak bisa dijatuhi pidana narkotika, artinya tidak ada barang bukti narkotikanya maka seseorang tidak bisa dijatuhi pidana, itu pandangan yang tidak tepat, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ketika akhirnya memang anggaplah maksud dari pembuat undang-undang ini mengatur bahwa orang yang punya kecanduan atau ketergantungan narkotika melapor sehingga nanti dia tidak dipidana, itu harusnya diatur tegas kalau memang pendekatannya adalah harus ditemukan terlebih dahulu barang bukti narkotika supaya orang itu bisa tidak dipidana. Nah, ini kan jadi masalah ketika hukum acara dengan hukum material dalam perkara narkotika ini tidak bersesuaian. Begitu. Kemudian saya tambahkan lagi, Pak. Siap. Mengenai permasalahan ini. Permasalahan mengenai orang yang pecandu narkotika yang urinnya positif tadi disuruh lapor. Ya kan? Apakah kemudian nanti dia jadi dipidana atau enggak? Itu dari sudut pandang penyalahguna. Kembali kita harus juga mencermati bunyi dari pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat A. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan ini kan berarti pecandu narkotika tadi, menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Jadi mereka itu artinya apabila di pasal tersebut diketahui dia urinnya positif, gitu kan, kemudian dia di aspek hukumnya dia juga kena gitu. Jadi artinya dua-duanya didapatkannya, artinya pengobatan juga, hukuman juga gitu ya, Pak. Oke. Dalam membaca ini kita harus membacanya secara pelan-pelan dan seksama ya, Pak. Pasal 103 ini
perbedaan huruf A dan huruf B di ayat 1 itu ada kata memutuskan dan kata menetapkan. Maka ketika kita bingung membaca undang-undang, baca penjelasannya. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, pada syarat dari pelaksanaan norma tadi, pada huruf A dikatakan jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, maka dengan putusan. Tetapi jika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, maka dengan menetapkan. Menetapkan. Berarti perbedaannya adalah apakah setiap pecandu narkotika yang urinnya positif, kan begitu? Ya. Kemungkinan karena dia punya ketergantungan, maka kita boleh bilang lah secara probabilitas bahwa kemungkinan besar urin dia pasti positif, Pak. Betul. Nah, kalau urin dia pasti positif, maka kan dia bisa dikenai pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Narkotika. Apakah kemudian, tapi kok bisa ada pecandu narkotika tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika? Di sini ketika kita membahas norma, disinilah hakim harus melihat apa sebenarnya tujuan dari pembuat undang-undang mengatur demikian. Kenapa ada pecandu narkotika yang tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika? Padahal ketika kita bicara pecandu narkotika, otomatis dia pasti urinnya positif. Ya. Ya meskipun tidak bisa dibilang 100%, tapi 90% kita bisa yakin bahwa urin dari pecandu pasti akan positif. Apakah kemudian si pecandu ini pasti disebut juga penyalahguna? Bisa ya. Inilah yang oleh pembuat undang-undang bisa saja orang menggunakan narkotika. Ya, golongan 1, meskipun memang lagi-lagi saya juga menemukan pertentangan, narkotika golongan 1 justru tidak boleh digunakan untuk pengobatan. Ya. Kan itu ketentuan di dalam undang-undang narkotika. Hanya untuk laboratorium. Ya. Untuk keperluan penelitian, pengembangan ilmu dan teknologi. Tidak bisa digunakan paling bisa digunakan untuk reagensia diagnostik. Ya, untuk reagensia. Untuk menguji apakah urinnya seseorang itu positif atau enggak, kan gitu. Di laboratorium itu ya, Pak. Iya. Atau untuk mungkin mengukur kadar makanan ini ada kandungan tetrahidrokanabinolnya atau ada metafetaminanya atau amfetaminanya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka pembuat undang-undang sebenarnya menyatakan bahwa pecandu bisa saja bukan penyalahguna. Itu maksud dari pasal 103 ayat 1 huruf B. Bahwa pecandu bisa saja bukan merupakan penyalahguna. Lalu kriteria apa untuk bisa menyatakan bahwa seorang pecandu itu bukanlah penyalahguna? Ya. Karena dimungkinkan kan tadi dibilang pecandu tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Kriteria apa? Maka kita kembali lagi tadi, penggunaannya itu tanpa hak atau melawan hukum. Kalau penggunaannya sesuai dengan hak, karena kan narkotika ini nggak hanya golongan 1. Iya. Meskipun memang yang kita temui di dalam perkara-perkara kan narkotika yang dimasukkan ke persidangan untuk khususnya di Pengadilan Negeri Kota Baru ini, saya belum pernah menemukan narkotika golongan 2. Pada umumnya narkotika golongan 1. Memang narkotika golongan 1 lah yang tidak bisa digunakan untuk pengobatan. Sementara narkotika golongan lain bisa golongan 2 dan seterusnya ada yang bisa dijadikan pengobatan. Nah, ketika narkotika golongan 1 tidak bisa jadi pengobatan, maka sebenarnya tertutup bahwa ada orang pengguna ganja, pengguna sabu-sabu, dan narkotika golongan 1 jenis lainnya bisa disebut sebagai pengguna yang tidak tanpa hak atau melawan hukum. Ya. Begitu. Jadi ketika pasal 103 ini diterapkan mungkin hanya untuk narkotika golongan 2 dan seterusnya. Tapi untuk narkotika golongan 1 yang huruf B ini, kita akan bilang bahwa kita akan bisa berpandangan bahwa penyalahguna
narkotika golongan 1 atau pecandu narkotika golongan 1 tidak akan mungkin berada dalam kondisi tidak disebut sebagai penyalahguna. Maka pecandu narkotika golongan 1 pastilah penyalahguna narkotika. Oke. Itulah makanya dalam hal ini si hakim pasti akan menjatuhkan, memutuskan dia bersalah. Iya, iya. Tidak akan bisa menetapkan. Nah, kita kembali ke pasal 103 juga, penjelasannya ini juga menarik. Ketentuan ini menegaskan ya, huruf A, penjelasan pasal 103 ayat 1 huruf A. Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan di dalam pasal 1 huruf A tadi bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis hukuman bagi pecandu narkotika yang bersangkutan. Pada huruf B, ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi pecandu narkotika tadi di ayat 1 huruf B yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim untuk rehabilitasi tadi bukan merupakan hukuman bagi pecandu narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan. Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara. Karena pengobatan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, biaya pengobatan dan atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota. Oke, menarik nih Pak. Ya. Sudah jelas penjelasan Pak tadi. Cuma di sini selama ya kan Bapak pengalaman nih, cara-cara bertanya pengalaman Pak. Mereka yang ditetapkan kata-kata tadi kan mendapatkan rehabilitasi. Biasanya ini rekomendasinya kemana nih Pak? Apakah ditunjuk suatu instansi kayak rumah sakit atau BNN atau bagaimana? Atau bagaimana selama ini Pak? Oke. Ya. Saya bersama rekan-rekan hakim kami di Pengadilan Negeri Kota Baru pernah 2 kali menjatuhkan putusan penyalahgunaan narkotika tanpa ada surat keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk. Berarti tidak lengkap ya Pak? Ya, syarat itu tidak ada. Tidak ada. Tapi syarat lain terpenuhi. Ya. Pemakaian seharinya, barang bukti yang ditemukan relatif untuk dipakai sehari, dari polisi, saksi polisi yang menangkap dan juga dari riwayat penelusuran polisi sebagai penyidik tidak menemukan ada keterlibatan si terdakwa dalam peredaran gelap narkotika atau peredaran ilegal tidak terbukti. Kami lalu bermusyawarah. Kami menyatakan bahwa syarat-syarat yang diatur di dalam SEMA ini tidak bersifat kumulatif. Tetapi juga perlu dipahami, pada waktu itu kami Pengadilan Negeri Kota Baru pernah bekerja sama dengan BNN Kabupaten Solok Selatan dan Solok Kota ya. Solok Raya ini untuk membantu penyidik atau penuntut umum melakukan asesmen. Karena kan ada peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional yang mensyaratkan harus ada asesmen dulu sebagai dasar untuk bisa menjatuhkan rehabilitasi atau tidak. Jadi dari pihak pengadilan memintakan asesmen gitu. Ya. Jadi kami mensyaratkan kepada jaksa atau penuntut umum bahwa setiap perkara narkotika harus di asesmen. Oke Pak, saya potong sedikit. Artinya gini, itu gimana? Pertanyaan tadi, bukan pertanyaan artinya. Apakah di sini BNN memfasilitasi untuk mendapatkan asesmen? Benar, betul Pak tadi, pengetahuan kita. BNN mengadakan memfasilitasi asesmen terpadu. Itu biaya tidak satupun dimintakan kepada klien. Nah, itu informasi artinya kan. Nah, cuman katakan tadi, setiap klien yang datang, betul kata Pak tadi, ada yang datang ke BNN minta asesmen, katanya kan diantar klien, itu BNN tetap melakukan asesmen, luruskan ya gitu kan. Artinya luar biasa kalau seperti itu Bapak, artinya tidak harus komplit dulu, tetapi
cukup ini, kemudian Bapak mempertimbangkan situ mereka mendapatkan haknya untuk mendapatkan rehabilitasi. Iya. Cuma yang menariknya ini Pak, apakah sebagian mendapatkan asesmen, sebagian tidak karena masalah kos gitu kan? Iya. Apakah ini tidak muncul lagi nanti ketimpangan, perbincangan gitu Iya. kan? Oh ini boleh tanpa ini kan, ini nggak boleh gitu. Ya, seyogyanya memang hukum itu seharusnya sebagai norma norma yang seharusnya, maka tidak ada yang namanya pembedaan antara pecandu yang satu, pecandu yang lain. Iya. Oleh sebab itulah sebenarnya pentingnya asesmen dalam rehabilitasi ini sangat penting, karena bagi hakim sendiri itu terbagi-bagi. Ada yang berpandangan perlu asesmen terlebih dahulu, ada yang tidak. Tapi sebagian besar sudah bilang kalau sudah ada asesmen maka selesai kita sebagai dasarnya. Nah, kemudian itu kan putusan tingkat pertama saja yang menyatakan, jangan cuma putusan saya sebagai hakim di tingkat pertama. Tidak. Kemudian perkara itu dibanding, diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Padang dan menguatkan. Artinya dikuatkan rehabilitasi tanpa menunggu asesmen. Karena memang sudah terbukti ada ketergantungan dari yang bersangkutan. Dia dulu udah pernah kena perkara narkotika, sama juga penyalahguna. Terus tidak ada bukti yang menunjukkan dia terlibat dalam peredaran narkotika ilegal. Jaksa belum puas juga, karena kok bisa hakim melakukan rehabilitasi tanpa asesmen. Meskipun sudah dikuatkan oleh hakim di tingkat banding. Kemudian mengajukan upaya hukum kasasi. Lalu oleh Hakim Agung juga putusan itu dikuatkan. Kenapa fenomena ini muncul di yudisial atau di Badan Peradilan dan Mahkamah Agung? Ya karena tadi yang kita sudah lihat, yang akhirnya sekarang kan justru diamini oleh para petinggi lembaga penegakan hukum, di mana bahwa sebenarnya para penyalahguna narkotika ini adalah orang-orang yang harus justru diobati, haram hukumnya bahkan katanya kan begitu. Untuk haram untuk dipidana, di penjara atau dipidanakan, tapi yang ada adalah direhabilitasi. Nah ini sebenarnya saya lebih suka mengutip kata-kata dari Hans Kelsen ketika salah satu ahli hukum ya, ketika kita bicara soal hukum yang dirasa tidak adil, dirasa membingungkan, maka kita harus lihat tatanan normanya tadi. Artinya tatanan peraturan perundang-undangan. Apakah undang-undang narkotika sudah match dengan SEMA tadi, sudah match dengan, sudah cocok dengan, sesuai dengan Perka BNN. Nah, ini yang harusnya dipikirkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, bagaimana menyelaraskan norma dari hukum material tadi dengan norma hukum acara atau penegakan hukum material tadi. Sehingga apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang, bahwa para pecandu tadi, orang yang memiliki ketergantungan tadi, dapat diobati, dirawat sehingga tidak ketergantungan lagi, itu bisa dilaksanakan. Bahkan kita juga harus cermati juga, korban penyalahguna pun bisa juga direhabilitasi. Artinya korban penyalahguna ini kan dia tidak menghendaki supaya narkotika golongan 1, golongan dan seterusnya, apapun jenisnya masuk dalam tubuhnya, itu juga tetap direhabilitasi. Nah, kemudian apa sih kendala dalam memutuskan kasus penyalahgunaan narkoba yang dihadapi oleh hakim? Yang pertama artinya tadi kan kita udah tahu ya bagaimana membedakan antara penyalahguna dengan pengedar, bedanya dengan pecandu, bedanya dengan korban, bedanya dengan penyalahguna biasa. Kemudian itu yang harus diketahui oleh BNN, polisi maupun jaksa, bagaimana cara membuktikannya di depan hakim. Kemudian setelah kita tahu bahwa betul-betul dia adalah
penyalahguna, kan gitu. Bukan pengedar. Kita juga harus memeriksa apakah dia ada ketergantungan atau tidak. Supaya hakim bisa menentukan apakah dia direhabilitasi atau tidak. Ini yang harus jadi perhatian serius. Ketika kita berbicara, aparat penegak hukum berbicara bahwa penyalahgunaan narkotika harusnya bukan di penjara tapi direhabilitasi. Tapi justru ada keengganan untuk memeriksa ketergantungan. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Baru cerita di Salatiga atau di pengadilan negeri dia sebelumnya sudah diterapkan setiap perkara narkotika, mau itu 114, 112, 127 atau ketiga-tiganya didakwakan sekaligus atau ketiga-tiganya diancamkan sekaligus, wajib di assessment. Artinya semua perkara narkotika harus ada assessment. Sudah dilakukan di wilayah-wilayah lain. Nah, ini yang sebenarnya kita dorong dari Pengadilan Negeri Kota Baru, mendorong agar ini juga diterapkan di wilayah hukum Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Solok sebagai wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kota Baru. Tentunya untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok itu sudah jadi kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri Solok dan juga hakim-hakim Pengadilan Negeri Solok yang ditunjuk untuk memeriksa perkara narkotika. Jadi secara apanya harus terpenuhi unsur subjektif, data subjektif, objektif, jadi supaya lebih menguatkan nih Pak ya. Betul. Oke Pak, ini singkat saja nih pesan apa? Semacam pesan ya kepada stakeholder yang lain atau kepada masyarakat dari Bapak. Mungkin saya dari masyarakat terlebih dahulu. Yang satu yang harus diketahui adalah bahwa ketika Bapak, Ibu, masyarakat berhubungan dengan narkotika atau paling tidak Bapak Ibu orang lain yang berhubungan dengan narkotika, keluarga, adik, teman kerja, orang atau dicintai, orang terdekat ya, orang-orang terdekat, maka ada kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang untuk segera melaporkan kegiatan-kegiatan ataupun kecenderungan itu tadi. Masalah apakah nanti saya dituduh melakukan laporan palsu? Iya. Kan dilindungi. Bapak Ibu hanya cukup menceritakan bahwa mencurigai ada aktivitas yang berhubungan dengan narkotika di daerah A. Kata kuncinya wajib melaporkan apabila dicurigai. Betul. Dan bagi keluarga-keluarga yang atau Bapak Ibu yang keluarganya ada yang berhubungan dengan narkotika dan juga melihat kecenderungan ketergantungan, juga wajib melaporkannya supaya orang yang punya ketergantungan tadi direhabilitasi. Oke. Untuk aparat penegak hukum sendiri, saya juga punya pandangan betul bahwa setiap sarjana hukum independen dalam pendapatnya terhadap suatu norma hukum. Tetapi ada baiknya sarjana hukum yang kemudian menjadi aparat penegak hukum ini membaca norma-norma hukum itu dengan baik. Dan ketika merasa ada tatanan norma yang saling bertentangan satu sama lain, atau tatanan norma yang tidak dapat bekerja untuk saling mendukung, misalnya norma hukum material dan norma hukum acaranya, maka duduk bersama, kemudian menyelesaikannya menjadi inventarisasi masalah yang bisa disampaikan kepada pembentuk undang-undang. Sehingga ke depannya norma-norma yang saling bertentangan, norma-norma yang dirasa tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa dieksekusi di lapangan, itu bisa diubah sehingga nanti pelaksanaan norma tadi, yaitu hukum acaranya, baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di peradilan atau pengadilan, maka kita bisa menyatakan bahwa apa yang diatur dalam peraturan sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Kurang lebih begitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Itulah akhir dari diskusi bincang kita pada siang hari ini. Kesimpulannya adalah tanpa pemahaman regulasi yang
benar dan jelas atau tidak merujuk kepada sumber yang betul-betul bisa dipastikan gitu, itu bisa menimbulkan banyak tafsir yang nanti juga akan bisa menimbulkan miskomunikasi ya, termasuk sekali di para penegak hukum dan masyarakat pun kebingungan. Kemudian pesan Bapak tadi lagi adalah intinya masyarakat semua mari saling proaktif ya, untuk Bapak melaporkan, menginformasikan dan di situ juga ada haknya dilindungi. Bukan artinya memata-matai atau sekedar melaporkan atau sekedar mencurigai. Cuma sekali intinya adalah aparat hukum semuanya, BNN, kepolisian, kejaksaan, pengadilan sendiri ya sebagai ini kan, mari kita kembalilah artinya untuk saling bersama-sama berdiskusi untuk mewujudkan seperti apa sih keadilan yang kita butuhkan sehingga masyarakat di sini sangat dibantu. Terima kasih Pak, itu adalah akhir dari diskusi bincang kita. Mudah-mudahan Badan Narkotika dan termasuk dengan pengadilan sendiri ya sudah menciptakan komunikasi sehingga nanti apa yang dibutuhkan masyarakat berupa informasi bisa terjawab dengan baik dan merupakan itu informasi yang benar. Demikianlah podcast kita, podcast Anti Narkoba Solo hari ini. Semoga itu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.